Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Tinta Rosaliman Bait, kelas A semester 3 Sosiologi dengan NIM 19030303032. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang UAS Metode Penelitian Sosial yang berkaitan dengan sebuah buku yang berjudul Penelitian Sosial, Teori, Metode, dan Teknik yang ditulis oleh Pier Giorgio Corbetta. Bab 1, Paradigma Penelitian Sosial. 1. Kuhn dan Paradigma Ilmu Pengetahuan. Gagasan paradigma memiliki asal-usul kuno dalam sejarah pemikiran filosofis. Menurut Kuhn, paradigma ilmu sangatlah penting dan tanpa paradigma suatu ilmu tidak memiliki orientasi dan kriteria pilihan, di antaranya semua masalah, semua metode, dan semua teknik. Paradigma merupakan panduan yang tidak hanya menyediakan peta, tetapi juga beberapa petunjuk penting untuk pembuatan peta kepada para ilmuwan di mana memperoleh teori, metode, dan standar. Jadi paradigma itu berkaitan dengan sudut pandang atau cara pandang yang menurut George Richard itu terbagi dalam 3 paradigma. Yang pertama, paradigma fakta sosial berkaitan dengan hal yang nyata, itu ada teori struktural fungsional. Yang kedua, definisi sosial berkaitan dengan bagaimana kita mendefinisikan atau kita menjelaskan tentang suatu objek kajian kita. Yang ketiga berkaitan dengan perilaku sosial, ada behavioral dan exchange yang menjelaskan tentang reward dan cost. Selanjutnya yaitu 3 pertanyaan dasar. Paradigma dasar penelitian sosial itu hal ini berkaitan dengan alat atau prosedur dalam penelitian untuk mengetahui suatu dunia yang dibuat oleh peneliti dengan menggunakan metode. Esensi pengetahuan dan metode berkaitan dengan aspek ontologis apa, epistemologis siapa dan apa yang berkaitan dengan hubungan. 3 metodologis bagaimana realitas sosial sebagai objek eksternal yang tidak dipengaruhi oleh prosedur. 3 positivisme berkaitan erat dengan ontologis realisme, epistemologis dualisme dan objektivis, metodologi eksperimental dan manipulatif, neopositivisme dan postpositivisme. Neopositivisme digunakan dalam mengidentifikasi evolusi dan postpositivisme dibuat dengan pemikiran positivisme logis. 5. Interpretivisme memunculkan jalur pemikiran yang historis dalam penelitian sosial. 6. Kritik dan kecenderungan baru yang mengacu pada konsep dasar dalam paradigma positivis. Bab 2, penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu menggunakan alat pengukur, sedangkan kualitatif tidak menggunakan alat pengukur, atau dia lebih menggunakan atau mengutamakan indera manusia. Yang pertama, paradigma neopositivis. Kejahatan di Mackinby, Sampson, dan Laub. Hipotesis berfokus pada perspektif sosiologis dan psikologis dengan mengintegrasikan kriminologi. Rancangan penelitian itu dilakukan dengan subjek melalui sebuah wawancara dan informasi melalui pencatatan empiris dan hasil penelitian. 2. Paradigma interpretif Pulo Distribi, Sanchez, Jankowski. Desain penelitian dan pengumpulan data melalui studi perbandingan, observasi, informasi, buku catatan, dan ringkasan interpretasi. Materi empiris yang mencakup dinamika internal dan hubungan dunia luar. Penelitian kuantitatif dan kualitatif itu menjelaskan terdapat perbandingan, perencanaan. Penelitian kuantitatif dan kualitatif terbuka dan interaktif. Di dalam teori penelitian ada induksi dan juga deduksi. Pengumpulan data ada terstruktur dan terbuka. Analisis data berkaitan dengan objek analisis variabel, produksi hasil dalam tabel penyajian data, dan ruang lingkup hasil generalisasi. Pengumpulan data itu dimulai dari desain penelitian dalam keputusan operasional mengenai di mana, bagaimana, dan kapan mengumpulkan data. 4. Cara investigasi realitas sosial. Terdapat 3 posisi tentang masalah yang berkaitan dengan neopositivis, interpretif, persuasi kuantitatif, dan menjunjung tinggi legitimasi. Kegunaan dan martabat yang setara itu dengan mengungkapkan harapan bahwa penelitian sosial telah mengadopsi sebuah pendekatan. Selanjutnya bab 3 dari teori ke penelitian empiris. 1. Struktur khas dari penelitian kuantitatif. Penelitian ilmiah adalah proses penemuan yang kreatif yang dikembangkan sesuai dengan rencana perjalanan yang telah ditetapkan sebelumnya dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan juga telah terkonsolidasi dalam komunitas ilmiah. Titik aturan mendasar berkaitan dengan penelitian empiris adalah bahwa hal ini harus dilakukan dalam kerangka kerja yang disepakati bersama. 2. Dari teori ke hipotesis. Teori adalah seperangkat proposisi yang terhubung secara organik
yang terletak pada tingkat abstraksi dan generalisasi yang lebih tinggi daripada realitas empiris, di mana berasal dari pola empiris. Secara sederhananya, itu teori diartikan sebagai suatu konstruk atau suatu jalan pikiran yang menjelaskan tentang suatu fenomena-fenomena. Yang ketiga, dari konsep ke variabel. Istilah konsep mengacu pada konten semantik atau makna, linguistik bahasa, dan gambaran mental. 4. Unit analisis sebagai objek sosial, di mana sifat-sifat yang diteliti diperoleh unit analisis berkaitan dengan individu, kelompok, organisasi, dan peristiwa atau produk. 5. Variabel adalah konsep yang dioperasionalkan dari suatu objek, konsep, dan properti. Variabel itu berkaitan dengan kualifikasi pendidikan, jumlah buku, konsumsi, dan juga tes. 6. Nominal, ordinal, dan interval variabel, di mana ketiga hal ini mengacu pada analisis data. 7. Konsep indikator dan indeks, itu menjelaskan tentang kesalahan total berkaitan dengan nilai pengamatan, nilai sebenarnya ditambah dengan kesalahan sistematis dan ditambah juga dengan kesalahan acak. Selanjutnya bab 4, kausalitas dan eksperimen. Konsep penyebab berkaitan dengan hubungan kausalitas, mengapa suatu masalah itu terjadi, dan sebagainya. 2. Kolaborasi empiris dari hubungan penyebab, di mana diperlukan 3 elemen empiris, yaitu konsep variasi antara variabel independen dan dependen, ditentukan dan menentukan, arah kausalitas, hubungan sebab akibat, dan pengendalian kemungkinan. 3. Analisis kovariansi dan eksperimentasi. Kata sifat natural dan artifikal itu harus diberi tekanan dalam analisis kovariansi dengan cara alami dan cara artifisial. Titik desain penelitian dibangun sesuai dengan logika analisis kovarian. 4. Eksperimen dalam ilmu pengetahuan sosial yang didefinisikan sebagai suatu bentuk pengalaman fakta alam yang terjadi setelah intervensi manusia. Eksperimen dalam ilmu pengetahuan sosial yang didefinisikan itu sebagai suatu bentuk pengalaman fakta alam yang terjadi sebelum intervensi manusia. Eksperimen laboratorium dan eksperimen lapangan atau eksperimen yang berada dalam suatu konteks kehidupan yang luas dengan masyarakat, dalam hal-hal yang umum atau dalam tempat-tempat yang umum atau tempat-tempat yang dipilih dalam penelitian. Selanjutnya yaitu 6. Eksperimen dan eksperimen kuasi, di mana desain eksperimental itu menyangkut fitur teknis dan organisasi yang menentukan eksperimen. 7. Keunggulan dan batas eksperimentasi. Terdapat 2 keuntungan dari dasar, di mana metode penelitian memungkinkan kita mengatasi masalah hubungan sebab akibat dan mengisolasi fenomena yang lebih spesifik atau melihat fenomena yang lebih khusus. Bab 5 itu survei dalam penelitian sosial berkaitan dengan mempertanyakan orang-orang yang menjadi objek penelitian, milik sampel perwakilan melalui sebuah standar prosedur interogasi dengan tujuan mempelajari hubungan antara variabel. Standarisasi atau invariansi stimulus berkaitan dengan pendekatan objektivitas versus konstruktif, pendekatan uniformis versus individualistik. 3. Keandalan verbal tingkah laku, di mana hal ini berkaitan dengan keinginan sosial dan non-sikap. 4. Formulir pertanyaan dan substansi. Kita harus membuat formulir pertanyaan, contohnya 10, 20, dan sebagainya. Formulasi pertanyaan, pertanyaannya ada yang sedang, ada yang pertanyaannya itu jawabannya sulit atau sukar, dan sebagainya. Ada item batu baterai berkaitan dengan daya dan upaya peningkatan. 7 itu jenis kuesioner, ada administrasi berkaitan dengan wawancara tatap muka atau face to face, wawancara telepon, dan kuesioner yang dikelola sendiri. Mengatur pengumpulan data, di mana ada kajian eksplorasi pendahuluan, pengujian, pelatihan, dan supervisi pewawancara serta kontak awal. Analisis sekunder dan survei, kumpulan data dan arsip, beberapa risiko yang muncul mengenai survei klasik dalam studi eksplorasi pengadopsian. Bab 6. Penskalaan mengoperasikan konsep kompleks. Persekolahan adalah serangkaian prosedur yang dibuat oleh penelitian sosial untuk mengukur manusia dan masyarakat. Titik-titik berskala itu berfungsi untuk mencapai cara yang lebih sistematis dan formal. 2. Pertanyaan dengan pemesanan jawaban. Skala Likert yang memiliki konstruksi skala, diantaranya konsepsi dan penulisan item, administrasi, kiriman, analisis item yaitu evaluasi konsistensi internal dan pemilihan item, serta validasi skala dan pemeriksaan unidimensionalitas.
logram Guttman, di mana dalam upaya Guttman menemukan solusi bagaimana masalah unidimensionalitas, sifat kumulatif skala di Crook diinstruksikan melalui skala jarak sosial, kontribusi deterministik menjadi kaku dan digantikan dengan realitas sosial. Perbedaan semantik di mana teknik diferensi dikembangkan, sosial berkaitan dengan interaksi, hubungan unidimensi dan scaling multidimensi dalam upaya untuk menilai konsep laten yang kompleks seperti keterasingan dan otoritarianisme. Bab 7 statistik resmi. 1. Studi kasus berdasarkan statistik resmi. Dalam titik awal analisis materi empiris berkaitan dengan statistik resmi titik dalam menentukan faktor penelitian terhadap pengaruh masyarakat politik. Durkheim menjelaskan tentang teori bunuh diri di berbagai negara dan berbagai periode. Fitur utama statistik resmi di mana statistik demografis dilaporkan dalam jumlah populasi dalam area geografi. Statistik resmi Amerika Serikat dan Inggris, studi struktur sosial memberikan banyak peluang untuk penelitian sosial. Ilmuwan sosial itu dalam statistik resmi sangat diperlukan dalam 4 sektor, yakni menyangkut struktur masyarakat, perincian geografis negara, studi komparatif antar negara, dan studi waktu. Bab 8 pengambilan sampel. Populasi dan sampel diartikan dengan mengamati suatu bagian untuk mengumpulkan informasi tentang keseluruhan tindakan manusia, titik proses pengambilan sampel secara ilmiah. Jadi populasi itu berkaitan dengan keseluruhan dan sampel itu sebagian dari populasi tersebut. Selanjutnya sampling error itu berkaitan dengan ukuran dan kasus, ukuran sampel, desain sampel probabilitas, pemilihan untuk semua unit dan pemilihannya itu benar-benar diacak. Titiknya terdapat dalam pengambilan acak sederhana, pengambilan sampel sistematis. Selanjutnya desain sampling non-probabilitas itu berkaitan dengan kuota sampling dengan kuota jumlah wawancara. Masalah sampling dalam penelitian sosial itu berkaitan dengan contohnya kita membuat suatu kuesioner, suatu pertanyaan yang lebih privacy itu sebenarnya seharusnya dihindari saja agar tidak menimbulkan masalah. Selanjutnya yaitu kita menjelaskan masalah sampling, contohnya kita mengambil itu tidak sesuai dalam contohnya sampel yang kita ambil itu sebenarnya tidak mencukupi atau tidak memenuhi kriteria dalam penelitian kita. Itu sebenarnya kita harus teliti secara baik lagi. Berat berkaitan dengan pembobotan, sampel yang tepat itu berkaitan dengan kebalikan dari kesalahan standar dan perkiraan serta akurasi yang adalah kebalikan dari kesalahan pemilihan total yang mencakup kesalahan dalam cakupan dan non-respon atau disebut dengan kesalahan non-sampling atau bias. Bab 9 itu pengamatan partisipan, observasi dan beserta pengamatan berkaitan dengan paradigma interpretatif di mana pengamatan menjelaskan dengan membentuk teknik dan interaksi titik keterlibatan partisipasi. Bidang aplikasi dan perkembangan terbaru dalam observasi peserta, pengamatan terselubung partisipan dapat diterapkan pada studi tentang semua aktivitas manusia dan pengelompokannya, apa yang harus diamati, analisis bahan empiris, analisis yang berkaitan dengan observasi dalam mikrososiologi serta sumber. Bab 10 itu wawancara kualitatif, mengumpulkan data dengan meminta pertanyaan. Wawancara kualitatif dilihat sebagai pasangan verbal untuk observasi partisipan. Yang pertama melibatkan pertanyaan dan yang terakhir melibatkan observasi dalam observasi partisipan. Wawancara kualitatif dan kuantitatif, ada jenis wawancara, melakukan wawancara, kita harus lakukan wawancara secara baik. Contohnya dalam kita melakukan wawancara, ada hal-hal yang lebih privacy itu tidak perlu ditanyakan dan tidak boleh ditanyakan. Jenis wawancara kita bisa memilih, ada wawancara yang face to face, ada wawancara telepon, dan hal-hal itu berkaitan dengan atau memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Analisis materi empiris berkaitan dengan materi berdasarkan empiris, pengalaman berdasarkan indera kita, interaksi dan kurang standarisasi. Jadi kita harus memiliki standarisasi. Contohnya kita memilih standar-standar wawancara yang kita lakukan, jawaban dari kuesioner dan sebagainya. Bab 11 itu penggunaan dokumen. Membaca jejak sosial. Sebuah dokumen adalah setiap bahan yang memberikan informasi tentang fenomena sosial yang ada secara independen dan tindakan peneliti. Ada dokumen pribadi, contohnya surat, contohnya buku harian dan sebagainya. Dokumen kelembagaan berkaitan dengan
hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau hal-hal yang berkaitan dengan surat-surat dari kelembagaan atau suatu instansi seperti pendidikan atau sesuatu institusi maksud saya. Dan selanjutnya berkaitan dengan analisis konten yang menggunakan media massa, narasi teks, pendidikan dan cerita rakyat umum, materi, peradilan, dokumen politik, administrasi dan bisnis, serta jejak fisik. 4 itu sumber pengetahuan sosial. Sumber pengetahuan sosial itu kita harus lihat secara baik, contohnya sumber apa yang ingin kita gunakan dalam penelitian, dan apakah berkaitan atau mampu memberikan sebuah kontribusi dari penelitian kita atau tidak, seperti itu. Demikianlah hasil video saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.